Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua. Jadi di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pendingin mesin mobil. Ya. Jadi sistem pendingin mesin mobil itu berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak mengalami yang namanya overheating. Setelah melihat video ini, sobat otomotif semuanya diharapkan mampu yang pertama menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem pendingin mesin mobil, dan yang kedua mengidentifikasi komponen-komponen sistem pendingin mesin mobil, dan yang ketiga melakukan pemeriksaan komponen-komponen sistem pendingin mesin sesuai prosedur dan SOP. Sebelum saya jelaskan mengenai cara kerja sistem pendingin air, berikut ini merupakan komponen-komponen sistem pendingin. Yang pertama ada termostat, lalu ada selang radiator, lalu ada tutup radiator, selanjutnya ada radiator, selanjutnya ada kipas pendingin, ada pompa air, dan tabung reservoir. Cara kerja sistem pendingin dibagi menjadi dua, yaitu saat mesin masih dingin dan saat mesin sudah panas. Saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup, karena termostat baru akan terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Dengan menutupnya termostat, maka saluran menuju radiator juga akan tertutup atau tidak terhubung, sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai. Yang kedua, saat mesin sudah panas dan saat suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira 90 derajat Celcius, hal ini akan menyebabkan katup pada termostat mulai membuka. Dengan terbukanya termostat akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju ke radiator, sehingga yang sebelumnya cairan pendingin yang hanya bersirkulasi dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator. Di dalam radiator, suhu cairan pendingin akan diturunkan. Setelah suhunya turun, cairan pendingin akan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama mesin masih bekerja. Saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik mencapai 0,9 kg per cm persegi, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tutup radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup tekan pada radiator, hal ini akan menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir. Katup tekan akan tertutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kg per cm persegi. Saat tekanan di dalam sistem pendingin turun sehingga timbul kevakuman, maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka, sehingga cairan pendingin dari reservoir akan mengalir masuk menuju sistem pendingin. Sebelum melakukan pemeriksaan komponen sistem pendingin, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita gunakan cover fender untuk melindungi bodi kendaraan kita saat melakukan pemeriksaan. Dan yang kedua, kita gunakan radiator cup tester untuk mengetahui kebocoran-kebocoran pada komponen sistem pendingin mesin kita. Dan yang ketiga, kita menggunakan air coolant untuk mencegah terjadinya korosi di dalam mesin dan juga mencegah overheating yang berlebihan. Baik sobat otomotif semua, kita akan melakukan pemeriksaan komponen sistem pendingin. Dan yang pertama, kita pasangkan dulu fender cover pada mobil kita.
Setelah melakukan pemasangan cover fender, kita lakukan tahap selanjutnya, yaitu dengan melepaskan tabung reservoir dan kita periksa kondisi air coolant yang ada di tabung reservoir masih dalam kondisi yang bagus atau tidak. Jika air coolant di tabung reservoir dalam kondisi yang kurang bagus, maka sobat otomotif semua harus curiga komponen sistem pendingin mesin Anda yang bermasalah. Dan yang kedua, jika kondisi air coolant yang ada di tabung reservoir masih bagus, maka sobat otomotif semua bisa melanjutkan tahapan untuk pemeriksa ketinggian level air coolant. Ketinggian level air coolant harus berada di antara garis min dan max. Jika ketinggian air coolant berada di bawah garis min, maka sobat otomotif semua harus wajib menambahkan air coolant. Karena suplai air coolant yang akan masuk ke radiator akan menjadi berkurang, sobat otomotif semuanya. Dan jika kondisi air coolant dengan level ketinggian di atas garis max, maka sobat otomotif semua harus wajib untuk menguras air coolant tersebut, karena dikhawatirkan nanti air coolant yang ada di radiator ketika suhu mesin masih panas akan meluber dan tidak bisa ditampung oleh tabung reservoir. Setelah itu kita bisa melakukan pemasangan kembali tabung reservoir ke tempatnya, dan juga kita bisa melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan tutup radiator. Kita buka tutup radiator dan kita periksa tutup radiator. Tutup radiator yang buruk akan mengakibatkan mesin cepat mengalami overheating, dan juga air radiator akan berkurang secara cepat. Tentunya itu mempengaruhi performa dari mesin mobil kita. Kita pasangkan ujung selang radiator cup tester ke adaptor tutup radiator cup testernya. Setelah itu kita pompa radiator cup tester dengan tekanan sebesar 11 sampai 17 PSI, dan bisa kita lihat di manometer jarum menunjukkan tidak ada penurunan angka, maka kondisi komponen pada sistem pendingin mesin mobil masih bagus dan tidak ada kebocoran. Jika ada penurunan angka pada jarum manometer, maka kita patut curiga, sobat otomotif semua, komponen sistem pendingin mesin kita mengalami kebocoran. Seluruh rangkaian pemeriksaan komponen sistem pendingin mesin telah selesai, sobat otomotif semua. Jadi setelah kita melakukan pemeriksaan, kita bisa merapikan semua alat dan bahan yang kita butuhkan. Perawatan pada komponen sistem pendingin mesin yang rutin akan mencegah yang namanya overheating. Jadi sobat otomotif semuanya, direkomendasikan ketika kalian melakukan perawatan berkala mesin, harus wajib mengikut sertakan perawatan komponen sistem pendingin mesin, agar sistem pendingin mesin selalu bekerja secara optimal dan dalam keadaan yang bagus. Jadi sobat otomotif semua, setelah kita melakukan pemeriksaan komponen sistem pendingin mesin, kita bisa ketahui bersama kondisi sistem pendingin mesin kita itu masih bagus atau perlu adanya perawatan dan perbaikan. Demikian video pemeriksaan komponen sistem pendingin mesin. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sobat otomotif semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.